Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke dalam pertemuan kedua dari mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dalam hak asasi manusia. Ya. Mungkin bagi Anda nih yang muda-muda tidak terlalu menarik ya, tetapi saya rasa ini juga menjadi sangat penting ya untuk Anda pahami sebagai dasar tentunya dalam mendalami kuliah-kuliah selanjutnya. Ya. Kita masuk pertama dari teori hukum alam. Ya. Pada kuliah yang sebelumnya kita sudah bahas ya, ada John Locke, ada Thomas Aquinas, ada Profesor Sutandio, Profesor Muladi, ya, ada Profesor Miriam Budiarjo, ya. Jadi sekarang saya akan mencoba mendalami dari yang disampaikan oleh John Locke ya berkaitan dengan teori hukum alam. Nah, apa nih kata John Locke nih? Dia mengatakan bahwa semua individu itu punya hak atas alam ya, oleh alam yang inherent terhadap kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Jadi menurut John Locke ini dengan teori hukum alamnya sangat kuat sekali bagaimana kedudukan manusia sebagai individu ya, karena dikaruniai oleh alam ya. Ini sah-sah saja, namanya juga pakar ya, sepanjang apa yang disampaikan ini memang punya dasar. Dan oleh John Locke ini dijelaskan lagi terkait dengan sifat kodrati ini ya, yang mengartikan bahwa kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Kita berpikir sebentar, apakah benar kodrat yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia? Ya. Lalu setiap orang dilahirkan dengan hak kodrati tersebut. Ada yang mengatakan pada kuliah sebelumnya bahwa manusia itu dilahirkan merdeka. Ya. Nah, ini tentu sejalan dengan kodratnya. Pada waktu manusia yang dilahirkan, maka dia punya kemerdekaan. Ya. Dan juga menurut John Locke, hak kodrati ini dimiliki manusia dalam keadaan alamiah dan kemudian dibawa dalam hidup bermasyarakat. Ya, jadi memang pertama dari lingkungan yang sangat kecil, lingkungan individunya sendiri, lalu ke lingkungan keluarga, lalu akhirnya setelah sejalan dengan perkembangannya dibawa ke dalam hidup bermasyarakat. Itu yang menurut John Locke ya. Jadi ingat ya, pertama dari kodrat, yang kedua setiap orang yang dilahirkan berdasarkan hak kodrat yang dimiliki berdasarkan hukum alam ya. Lalu kodrati ini dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, lalu dibawa masuk ke dalam masyarakat. Nah, ini tentu kekuatan dari manusia dengan hak kodratinya akan sangat menentukan bagaimana individu itu hidup di dalam masyarakat. Ya, itu hukum alam. Ya. Walaupun terlepas dari ada kelemahan atau kekuatan, ini memang dari sisi ilmu pengetahuan sah-sah saja. Gitu ya. Yang kedua, teori positivisme hukum. Ya. Positivisme itu merupakan aliran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan sejati hanya berasal dari data-data atau fakta-fakta dalam pengalaman indrawi. Ini kata John Austin. Ya. Jadi kalau kita selama ini sebagai akademisi bidang hukum ya, maka kita selalu mengatakan ada hukum positif, ya, hukum positif. Nah, ini tentu hukum positif adalah hukum yang memang sudah didasarkan pada suatu data atau fakta, ya, karena bentuk dari hukum positif Indonesia itu adalah misalnya apa? Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan sebagainya, ya.
Jadi ini ada penganut yang pendapat yang dikemukakan oleh John Austin, ya. Dan pendapatnya mengenai teori positivisme ini adalah bahwa hukum merupakan perintah penguasa, ya, atau bahasa Inggrisnya adalah law is a command of the law gives, ya. Jadi memang ini merupakan kewenangan dari penguasa, ya. Dan kalau dalam konteks Indonesia, dalam perkuliahan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa konstitusi itu, ya, merupakan landasan bagi negara untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka pemenuhan kesejahteraan. Dan bagi masyarakat ini merupakan suatu kontrak sosial, ya, antara masyarakat dengan negara, ya. Dan sehingga kenapa kalau menurut John Austin, ya, dengan teori positivisme hukumnya, maka dia mengatakan bahwa hukum ini perintah penguasa, ya. Atau hukum juga merupakan sistem logika yang tetap dan tertutup. Dan juga hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan, ya. Nah, jadi kalau dilihat dari pendapat John Austin ini, ya, maka kalau dilihat dari konteks Indonesia, maka di sini sebenarnya merupakan perwujudan dari salah satu dari kontrak sosial yang dilakukan antara masyarakat dengan negara, tetapi tentu negara juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Ya, walaupun memang menurut John Austin, dia mengatakan bahwa hukum positif ini isinya ya perintah, sanksi, kewajiban, kedaulatan. Tapi kalau dalam konteks Indonesia itu tentunya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dari negara atau kesejahteraan dari masyarakat untuk masyarakat Indonesia, ya. Pendapat yang kedua dari teori positivisme hukum ini adalah Hans Kelsen, ya. Dia mengatakan bahwa hukum itu sebagai sistem tertutup atau sistem hukum murni, ya. Lalu hukum juga sebagai suatu keharusan atau solens kategori, ya. Dan juga menurut Hans Kelsen, hukum itu sebagai suatu kesatuan peringkat yang sistematis menurut kekuasaan tertentu, ya. Di mana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, Anda coba melihat lagi pada mata kuliah pengantar ilmu hukum, ya, di mana Hans Kelsen itu mengembangkan teori mengenai Stufenbau teori, ya. Nah, jadi tentu di sini bagaimana Hans Kelsen mengatakan bahwa yang tertinggi adalah Rechte, ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Hans Kelsen sebagai bagian dari teori positivisme hukum, ya. Lalu ada lagi teori yang namanya sosialisme Marxisme atau Marxis, ya. Ini dikemukakan oleh Karl Marx, ya, terkenal, ya, karena dia mengatakan bahwa negara ini bukan wakil dari kepentingan seluruh masyarakat, karena dia menganut teori sosialisme. Ya, menurut Karl Marx ini negara dikuasai dan berpihak pada kelas atas, dan tindakan negara selalu akan menguntungkan kelas atas, ya. Jadi saya rasa ini yang ada di negara-negara sosialis ke arah komunis, ya. Jadi kayak seperti di Rusia, lalu di Myanmar, ya, walaupun sekarang sudah mengklaim sebagai negara demokratis, ya. Tetapi secara teori di sini kita memahami bahwa Karl Marx ini mengatakan bahwa negara itu tidak mewakili kepentingan masyarakat, ya, tapi hanya berpihak pada kelas atas, dan tindakan negara harus selalu menguntungkan kelas atas, ya. Dan tidak saja Karl Marx, tapi juga Engels, ya. Dia mengatakan bahwa dengan teori sosialisme ini
tidak menekankan hak terhadap masyarakat, tapi menekankan kewajiban kepada masyarakat. Ya, ini tentunya kalau untuk penganut hukum alam maupun penganut positivisme ini pasti akan ditentang. Ya, nah atas dasar konsep sosialisme ini maka Karl Marx mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak politik dan hak sipil. Ya, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Nah, kita tahu bahwa dalam konteks hukum internasional, ya, yang kita sudah ada yang namanya ICSCR, lalu ICCPR, ya, yang merupakan juga hasil tentu dari kesepakatan negara-negara anggota PBB bahwa tidak saja berkaitan dengan hukum dan asasi manusia, tapi juga penghormatan terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, juga hak-hak sipil dan politik. Ya, di mana Indonesia sudah meratifikasi dua konvensi ini, dua covenant, ya, yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya terkait dengan konsep hak-hak kodrati menurut pandangan penganut hukum alam, ya, ini ada yang namanya mazhab modern hukum alam, yang tanda-tandanya apa nih, ya? Yaitu dengan adanya tulisan-tulisan dari filsufus Kristiani yang dipelopori oleh Thomas Aquinas, ya, Thomas Aquinas. Dan menurut Aquinas, ya, hukum alam itu merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia, ya. Ya, jadi pembentukan manusia dan kebebasan akal budinya mampu mengambil sikap untuk mengikuti atau menolaknya. Karena apa? Karena sudah dilakukan melalui nalar dan juga melalui pendidikan hak asasi manusia. Tentu bagaimana lalu manusia bisa sadar bagaimana apakah ini memang baik untuk dia atau menolak karena tidak baik untuk untuk individunya. Nah, menurut Hugo Grotius, dia mengemukakan bahwa ciri-ciri hukum alam ini berasal dari hukum Tuhan, ya, yang dianggap sebagai hukum tertinggi dan berisi prinsip-prinsip keadilan. Ya. Jadi hukum alam merupakan struktur sosial yang maksudnya adalah tuntutan akal budi sampai pada tingkat tertentu. Hukum alam itu mencerminkan kodrat atau hak asasi manusia yang rasional. Ini menurut Hugo Grotius. Intinya adalah prinsip-prinsip keadilan. Ya, jadi hukum alam, hukum dari hukum Tuhan yang isinya adalah prinsip keadilan. Ya. Bagi Grotius, hukum alam adalah struktur rasional, ya, yang mencerminkan bagaimana kodrat, ya, yang rasional atau hakikat manusia yang rasional. Menurut John Locke, ya, konteks kaitan dengan hukum alam ini, dia mengatakan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan juga harta yang merupakan milik mereka sendiri. Ya, tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, jadi ini John Locke benar-benar sangat mengedepankan bagaimana setiap individu ini dikaruniai oleh alam hak yang sangat melekat dengan kehidupan, kebebasan, dan juga harta yang tidak dapat dicabut oleh negara. Ya. Nah, pada abad ke-18, hak-hak yang dirasionalkan melalui kontrak sosial ini lalu diperkaya lagi dengan yang namanya konsep etik dan utilitarian. Ya. Jadi konsep etik dan utilitarian ini, ya, diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill, ya. John Stuart Mill, ya. Ide pokok dari utilitarianisme ini adalah bahwa masyarakat itu harus diatur dengan baik. Kalau institusi-institusi yang berkepentingan dibentuk juga sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan bagi masyarakat, ya. Itu. Jadi kalau institusinya,
ya, yang berkepentingan dibentuk dengan baik, maka masyarakat akan puas. Intinya seperti itu. Yang terkait dengan utilitarianisme, ya. Nah, prinsip utilitarianisme ini artinya adalah bahwa suatu hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi karena hak tersebut melekat pada manusia, bukan karena diberikan oleh lembaga atau negara. Ya, jadi ini intinya adalah yang disampaikan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill ini, bahwa kepentingan yang harus dilaksanakan oleh institusi ini harus juga ditujukan untuk menghasilkan kesejahteraan atau kepuasan bagi banyak orang. Ya. Terakhir saya ingin menyampaikan terkait dengan rasionalisasi hak dari hak kodrati ke dalam hukum positif. Jadi pada perkuliahan yang pertama kita juga sudah membahas bagaimana hak kodrati ini hak yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dicabut oleh negara. Lalu bagaimana dimasukkan dalam hukum positif? Karena hukum positif itu adalah hukum yang memang menjadi hak dari negara untuk mengatur, memberikan sanksi, melakukan penegakan. Nah, ini kita lihat bagaimana sih merasionalisasikan hak kodrati ke dalam hukum positif. Ya. Nah, tahapan perkembangan HAM ini perlu proses dari tataran hukum alam ke hukum positif. Karena tentu tidak lepas dari perkembangan manusia. Manusia mungkin pada waktu itu tidak terlalu banyak, tapi sekarang sudah semakin banyak, sehingga perlu diatur, bahkan perlu ada penegakan hukumnya. Ya. Nah, tataran yang paling abstrak dan paling filosofis diantaranya adalah pada tahap awal, di mana hak ini harus dirumuskan dan mempertahankan prinsip-prinsip transhistoris tentang moralitas dan keadilan. Ya, jadi ini tantangan sebenarnya. Bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip moralitas dan keadilan di tengah-tengah perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, gitu ya. Nah, ini tentu menjadi tantangan. Lalu tahap selanjutnya dari yang paling abstrak dan paling filosofis adalah bagaimana menuangkannya ke dalam suatu konstitusi, di mana atau tahap konstitusional, di mana hak asasi manusia dan kewajiban yang sifatnya spesifik ini dirumuskan dengan menerapkan prinsip-prinsip abstrak kepada negara-negara tertentu sejalan dengan masalah sumber daya dan juga institusinya. Ya, ini tahap yang kedua dari bagaimana merasionalisasikan hak kodrati ke dalam hukum positif. Dan tahap selanjutnya masuk ke dalam tahap legislatif, di mana akhirnya norma-norma konstitusional ini diaplikasikan ke dalam suatu bentuk legislasi, lalu diaplikasikan lagi pada tahap judicial. Jadi ini sebenarnya siklus ya, siklus yang kita lihat mulai dari kodrati ke dalam hukum positif, dan itu ada tahap-tahapannya yang mulai dari abstrak, lalu ke konstitusi, lalu ke dalam legislatif, dan juga masuk ke dalam judicial. Saya rasa dalam konteks bernegara itulah yang sekarang ini dilakukan. Ya. Mungkin untuk sementara ini dalam kuliah kedua yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah hukum dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan teori-teori dari hukum hak asasi manusia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.